Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, jamaah sholat isya yang tadi sudah kita laksanakan, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari duduk bersimpuh di rumah Allah, Masjid Al-Hidayah, untuk melaksanakan atau mendengarkan kultum Ramadan. Semoga duduk Bapak Ibu saudara-saudari duduk ibadah, duduk di taman surga. Kalau Bapak Ibu sekarang dengan ikhlas duduk dengan tenang, insya Allah Bapak Ibu sekarang duduk di taman surga, dan di akhirat nanti tinggal geser ke dalam surga. Mau masuk surga, Pak? Mau kan? Semua mau? Duduk yang tenang, yang rapi, karena ini rumah Allah dan di tempat taman surga. Semoga nanti setelah tausiah Ramadan, maka kita akan teruskan dengan sholat tarawih dan witir. Juga kita berharap mudah-mudahan sholat tarawih dan witir kita pada malam yang keberapa nih? Yang ketiga ya? Kalau saya yang keempat, karena saya puasa dari hari Sabtu, ya, jadi saya yang keempat malam hari ini. Tapi jangan dibilang kalau gitu Pak Ustadz Ali Ansori Muhammadiyah dong. Saya tidak Muhammadiyah, tidak NU. Ya, saya adalah orang Islam. Mana yang baik dari NU kita ambil, mana yang baik dari Muhammadiyah kita ambil, asal tidak bertentangan dengan Islam. Gitu ya Pak, mudah-mudahan bisa niru saya. Jadi tidak fanatik terhadap golongan. Salawat salam kita sampaikan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin Bapak Ibu sebelum Ramadan sudah pernah mendengar atau bahkan sering mendengar hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'anil niran. Barang siapa yang merasa senang hatinya dengan akan datangnya Ramadan, dengan masuknya Ramadan, karena kita sekarang sudah masuk Ramadan, masih di awal-awal Ramadan, maka kemudian jasadnya diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Hadis ini menjadi pertentangan. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, dan ada yang mengatakan bukan, tidak hadis dhaif. Hadis dhaif itu salah satunya, cirinya hadis dhaif itu adalah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, bertentangan dengan akal sehat. Sekarang mari kita renungkan hadis ini. Siapa saja yang suka, senang hatinya dengan masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Senang itu menyangkut perasaan. Ya, senang itu menyangkut perasaan. Perasaan itu ada di dalam hati.
Terus terang aja, coba diadakan survei atau semacam apa itu namanya ya, polling gitu. Begitu masuk Ramadan, apakah semua senang? Belum tentu. Ada yang menerima kehadiran Ramadan itu dengan senang hati karena dia tahu tentang nilai tambah yang ada di dalam bulan Ramadan. Tapi ada yang biasa-biasa saja. Mungkin di antara kita yang hadir juga ada yang berperasaan begitu masuk Ramadan biasa-biasa saja. Dianggap bahwa Ramadan itu datang tiap bulan, tiap tahun. Dan bahkan ada yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, yang ingin saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari mengilmiahkan hadis tadi adalah karena senang itu adalah perasaan, perasaan itu adalah pekerjaan hati, maka kemudian saya ingin sampaikan bahwa kalau orang itu senang dengan hadirnya bulan Ramadan, maka dia akan puasa dengan senang. Benar gak Pak kira-kira? Kalau kita senang dengan masuknya bulan Ramadan, kita puasa juga senang. Malamnya disebut dengan Syahrul Qiyam, malamnya seperti yang kita jalankan sekarang. Sholat malam lazim disebut dengan sholat taraweh karena kita senang masuknya Ramadan, kita taraweh juga senang. Kalau imamnya panjang dikit, misalnya Pak, gimana? Ini hanya misal saja. Kalau amal atau imamnya banyak panjangnya sedikit, tapi karena senang ya diikuti karena senang. Tapi coba kalau nggak senang, panjang amat. Kan gitu, karena gak senang, kurang senang, apalagi ya kurang senang atau biasa-biasa saja atau bahkan tidak senang. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, ya, bulan ampunan. Dia dengan orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan membaca istighfar mohon ampun kepada Allah juga dengan senang hati. Nah, begitu orang itu senang dengan puasa Ramadan, senang dengan salat taraweh, senang dengan tadarus Al-Quran, senang dengan membaca istighfar, maka ukuran senang inilah yang akan memacu kita untuk melakukan segala ibadah di bulan Ramadan dengan ikhlas. Wong senang pasti ikhlas. Coba Bapak Ibu yang masih ukuran hanya anak dulu ya, punya anak, Bapak Ibu senang sama anak Bapak Ibu, suatu saat minta duit, bagaimana coba? Kan dengan senang hati kita akan memberikan permintaan, memberikan uang kepada anak kita yang minta duit. Karena apa? Karena kita senang. Coba kalau anaknya bandel yang minta duit, untuk apa? Gak usah. Nah, paling juga untuk ini bla 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 bla. Karena apa? Karena gak senang. Nah, tidak senang inilah yang memacu orang itu tidak ikhlas, dan senang inilah yang memacu kita ikhlas dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wabil khusus amal ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ya, jadi jangan dipandang matannya saja ya, mungkin sanadnya, rawinya yang tidak sahih, yang sahih, tapi matannya ini man shoma ramadhana fi haramallahu man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita senang dengan masuknya datang Ramadan, berarti kita puasa dengan senang. Salat tarawih senang, dengerin kultum Ramadan senang, tadarus Al-Quran senang, semuanya akan memacu kepada keikhlasan kita. Maka tidak bertentangan dengan wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Aku tidak perintahkan kepada mereka hamba-hambaku itu kecuali aku perintahkan untuk beribadah dengan hati yang ikhlas, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu ya Pak, mudah-mudahan kita merasa termasuk orang yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan, senang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dianjurkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang soleh solihah di mata Allah, soleh dan solihah di mata sesama manusia.
Bapak Ibu yang berbahagia, ceramah ini berapa lama ya? Makin cepat makin baik ya Pak. Halo? Makin cepat lebih baik. Dan nanti belum selesai terus sudah melewati waktu, minta maaf ya kalau misalnya itu. Baik, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah bahwa bulan Ramadan itu punya nama banyak. Misalnya Syahrus Syam, bulan diwajibnya kita berpuasa. Syahrul Qiyam, bulan di mana malamnya kita diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi kita untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan yang lazim disebut dengan sholat tarawih. Syahrul Quran, bulan di mana awal pertama kali Al-Quran diturunkan juga di bulan Ramadan. Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Syahrul Rahmah, bulan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ingin mengambil saja satu Syahrul Quran. Ramadan ini adalah Syahrul Quran, yang artinya Syahrul Quran itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pertama kali adalah di bulan Ramadan. Di mana diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan? Jawabannya sudah paham kita semuanya, di Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya penuh cahaya. Disebut Jabal Nur karena di gunung itulah Allah turunkan cahaya Al-Quran pertama kali, ya di Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira. Yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini banyak banyak orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dibully. Al-Quran ada yang diinjak, ada Al-Quran yang dibakar dibakar dengan niat tidak benar. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih di awal Ramadan, kita ambil pengertian bahwa Syahrul Qiyam, Syahrul Ramadan, nama lainnya termasuk diantaranya sekian banyak nama itu adalah Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, yang selanjutnya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah semasa masa bi'sah, masa kenabian Rasulullah SAW. Dalam sejarah ada yang menulisnya jelas, gampang diingat-ingat, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kan gampang itu, 22 tahun 2 bulan 22 hari. Apa sebenarnya adab kita terhadap Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran? Inilah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kali Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama kali adalah meyakini kebenaran mutlak dari Al-Quran. Apa maksudnya? Al-Quran itu semuanya kebenarannya adalah kebenaran mutlak. Benar tidak hanya di satu tempat saja, benar tidak hanya pada objek tertentu saja. Benarnya Al-Quran tidak hanya pada satu waktu saja, tapi di mana saja, oleh siapa saja yang beriman kepada kebenaran Al-Quran, dan kemudian sampai kapan saja Al-Quran itu dijamin benar. Di awal surat Al-Baqarah pasti semuanya kita sudah hafal. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini, kata Allah, dzalika tapi bimakna ay hadzal Quran Alkitab Quran ini la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Atau boleh Bapak Ibu saudara-saudari terjemahkan, tidak ada yang perlu diragukan. Ya, Al-Quran itu nggak ada yang perlu diragukan. Siapa yang ragu kepada kebenaran Al-Quran, imannya dipertanyakan, bahkan cenderung imannya batal. Karena iman kepada kitab Allah, ya, itu adalah termasuk salah satu di antara rukun iman. Belum lama ini ada seorang santri murtad jadi pendeta. Dengar semua kan? Halo. Dia menuntut supaya ada 300 ayat Al-Quran yang harus dihapus.
Masya Allah. Menurut jamaah Al-Hidayah bagaimana itu? Jangankan sampai 300 ayat. Ini pernah saya sampaikan, ya mungkin dilewat mimbar ini karena saya kan sudah, ya alhamdulillah udah lama saya di Masjid Al-Hidayah ini. Pernah dicetak, ya pernah dicetak Al-Quran, semuanya dicetak. Tapi ada 3 huruf yang dihilangkan. 3 huruf nih, bukan 300, bukan 300 ayat, cuman 3 huruf. Tepatnya di surat Ali Imran ayat 85. Pasti sudah kenal nih, Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terjemahnya, aslinya, barang siapa yang menganut agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Teks aslinya. Tapi ada orang yang usil. Ada 3 huruf dalam ayat itu, ghin, ya, ro. Artinya dari globalnya ghairo. Ghaironya dibuang. Ghairo itu artinya selain. Jadi berubah, bagaimana artinya coba? Jadi kan berubah. Tadi kan barang siapa yang menganut agama selain Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah di akhirat, termasuk orang yang merugi. Kalau selainnya dibuang, ghairo dibuang, jadi bagaimana? Barang siapa yang memeluk agama Islam tidak akan diterima oleh Allah di akhirat, termasuk orang yang merugi. Ya Pak, Bu, itu cuma 3 huruf loh. Ghairo artinya selain. Berubah total. Kalau begitu berarti orang yang memeluk agama Islam setelah ghaironya dibuang, maka kemudian termasuk orang yang tidak diterima oleh Allah keagamaannya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Itu 3 huruf. Semuanya ditulis, tapi 3 huruf tidak diikut sertakan dalam percetakan Al-Quran itu. Nah ini sampai 300 ayat diusulkan untuk dihapus. Ternyata urus 300, karena dia mantan santri gitu ya. Mantan santri dia tahu. Mungkin kita juga kalah, dia mantan santri. Tapi mantan santri loh Pak. Bagusan mana mantan santri dengan mantan preman? Hah? Bagusan mana Pak? Ya bagusan mantan preman. Dulu pernah jadi preman, terus berhenti jadi preman, jadi santri. Kalau Pak mantan santri berarti dulu pernah jadi santri, berhenti jadi santri, jadi preman. Gitu loh, kira-kira seperti itu. Nah, kita kembali. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, yang ingin saya tekankan kepada jamaah Al-Hidayah, siapapun yang jamaah pada malam hari ini, coba kita tekankan keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran secara mutlak. Benar secara mutlak itu adalah benar dari kapan, dari sudut pandang waktu sampai kapanpun Al-Quran tetap benar. Yang terima siapa? Selama orang itu orang Islam, maka kemudian akan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pasti benar. Ya, kemudian itu tadi waktu, ya, objektif, ya, tempat dimanapun Al-Quran itu ada, termasuk sekarang di Rusia, di Chechnya sekarang banyak orang-orang Islam yang tumbuh di sana. Hanya di Indonesia Islam dibully, Al-Quran dikuyo-kuyo gitu bahasa orang Indonesia. Ya, artinya tidak ada yang macam-macam lah sikap terhadap Al-Quran itu. Nah, oleh sebab itu di bulan Ramadan ini, masih di awal-awal ini, yakinkan bahwa Al-Quran itu adalah satu kebenaran yang mutlak. Untuk apa? Di dalam surat Al-Baqarah 185 sudah dijelaskan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk. Wa bayyinatin, untuk memperjelas
dari petunjuk yang global itu kemudian ditunjukkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah pada ayat yang satu dengan ayat yang lain. Maka dalam ilmu tafsir ada at-tafsiru bil ayati wal ayat, ya, al-tafsirul ayat bil ayat, menafsirkan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat Al-Qur'an di tempat lain. Wal furqan sebagai pembeda. Persoalannya adalah kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai penjelas dari petunjuk, sebagai pembeda, tapi kemudian kita tidak pelajari, maka kemudian ya masalah. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak belajar? Maka kewajiban kita yang kedua setelah kita yakin adalah kita pelajari. Nah, belajar Al-Quran itu mulai dari mengenal huruf Al-Quran. Kalau sampai malam hari ini ada yang belum kenal huruf Al-Quran, alif, ba, ta, sin, belajarlah alif, ba, ta sampai ya, huruf hijaiyah 28, kenal, itu sudah dapat pahala. Kalau sudah kenal huruf hari dari hijaiyah 28, rangkai, bagaimana cara merangkai membacanya, walaupun tertegun-tegun. Nabi menyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran tertegun-tegun, terbata-bata, pahalanya 2. Tapi kalau yang lancar baca Quran, pahalanya 1. Gimana nih kalau menurut Bapak? Pengen 2 apa pengen 1? 1 apa 2? 1 tapi ibarat anak ayam baru netes, Pak. Ya 2 tadi. Yang 2 itu ibarat anak ayam baru netes. Kalau yang sudah pandai membaca Al-Quran itu seperti ayam jago atau ayam betina, itu ayam induk ya, seperti induk ayam gede. Nah, kalau begitu berarti tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal huruf, merangkai huruf, belajar membaca. Sudah lancar baca, benar belum tajwid dan makhrajnya? Kita belajar. Itulah yang terkenal sekarang ada namanya tahsin. Kalau kita sudah tahsin, ngerti artinya apa enggak? Kalau sudah ngerti artinya, bagaimana tafsirnya? Karena tafsir itu adalah multi tafsir, kadang-kadang satu ayat, maka kemudian kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau belum ngerti kita harus tanya kepada guru yang tahu tentang seluk-beluk asal-usul Al-Quran. Jangan nafsirkan sendiri. Kalau nafsirkan sendiri ini akhirnya dhallu wa adallu. Sekarang kenapa Rasulullah SAW bersabda di akhir zaman umatku akan terpecah menjadi 73 golongan? Jawabannya orang yang tidak punya kapasitas memenuhi syarat untuk menafsirkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, akhirnya ditafsirkan dengan pola pikirnya, akhirnya berpecah-pecah, perpecahanlah menjadi 73. Satu yang selamat. Siapa yang yakin akan kebenaran Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nampaknya sudah malam nih, walaupun mestinya panjang nih Pak ya, tapi ya udah malam ya, berbagi waktu. Nanti saya dikenal Ali Ansori itu ceramah kelamaan gitu, jangan begitu. Jadi saya juga nggak mau kalau dibilang begitu. Walaupun berlama-lama duduk di taman surga, ini nanti gampang masuk surganya sebenarnya ya. Jadi itulah barangkali pesan saya, marilah kita yakini kebenaran Al-Quran, kita pelajari Al-Quran dan kita amalkan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa yakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان